Hai adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah wabah COVID. Tapi wabah COVID itu tidak akan membuat kita untuk berhenti belajar. Nah, hari ini kita akan belajar dari aplikasi TMC Indonesia. Sudah pada punya belum? Nah, nanti aplikasinya bisa di-download, di Play Store ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Explorer 1, pelajaran 7. Nah, judulnya adalah 4 pertanyaan. Sebelum kita masuk ke 4 pertanyaan yang penting itu, kakak mau tanya, apakah kira-kira hal yang terburuk di alam semesta ini ya? Ada yang tahu apa kira-kira yang paling buruk yang ada di alam semesta ini? Nah, itu adalah dosa. Dosa itu membuat segala hal jadi buruk. Malaikat saja, dulu kenal ya, Lucifer saja yang malaikat, seorang malaikat bisa berubah menjadi setan. Itu semua karena apa? Dosa. Bahkan kita juga akhirnya manusia bisa membuat hal-hal yang tidak baik, seperti berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan sebagainya. Bahkan dosa juga bisa menimbulkan kematian. Itulah dampaknya dosa. Itulah ngerinya dosa itu. Nah, tapi Tuhan tidak mau kita berdosa. Karena Tuhan sangat mengasihi kita ya. Jadi Tuhan ingin kita masuk surga, tapi di surga tidak ada dosa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari 4 pertanyaan penting tentang dosa ya. Nah, yang pertama, apa itu dosa? Ada yang tahu apa itu dosa? Nah, dosa itu memikirkan sesuatu yang salah, mengatakan sesuatu yang salah, bahkan melakukan sesuatu yang salah. Artinya, kita itu tidak menuruti perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu adalah pasti yang benar. Tapi kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, maka kita mengikuti yang salah. Itulah dosa. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, itu pasti sudah dosa di hadapan Allah. Nah, contoh dosa misalnya seperti ini. Kita bilang, Tuhan bilang jangan berbohong, tapi kita berbohong. Sudah berdosa ya. Tuhan bilang jangan mencuri, tapi kita mencuri. Bahkan banyak perintah Tuhan yang lain, tapi kita tidak mengikutinya. Itu sudah dosa. Karena setiap dosa adalah dosa terhadap Allah. Nah, kakak ada cerita tentang teman kita bernama Dora. Nah, Dora ini suka berbohong terhadap ibunya, bahkan mau berbohong kepada gurunya, bahkan juga mau berbohong kepada teman-temannya. Nah, suatu saat guru memanggil si Dona. Dona, ditanya dia ya, kenapa kamu suka berbohong? Kenapa kamu berbohong kepada ibumu? Nah, jawabannya apa? Dia bilang, aku mau terlepas dari masalah. Nah, katanya seperti itu ya. Dia mau menghindari masalah. Nah, akhirnya kepala sekolahnya atau gurunya bilang, coba kamu pikirkan. Kamu tidak mau masalah dengan ibumu, atau tidak mau masalah dengan gurumu, atau tidak mau masalah dengan temanmu. Tapi pada saat itu, kamu sudah bermasalah kepada Tuhan. Nah, gurunya bilang seperti itu. Si Dona memang tidak bermasalah kepada ibunya pada saat dia berbohong, tapi dia sudah bermasalah kepada Tuhan. Nah, gurunya menunjukkan ke langit kalau Tuhan tahu apa segala yang dibohongkannya kepada ibunya. Nah, akhirnya si Dona merasa bersalah. Dia pun menyadari dosa-dosanya, dia pun menyadari kebohongannya, karena kepala sekolahnya akhirnya nanya, kamu lebih milih bermasalah dengan ibumu atau bermasalah dengan Tuhanmu? Ya, si Dona bilang, aku lebih mau bermasalah dengan ibu daripada bermasalah dengan Tuhan. Artinya
Donna pun sudah mau berubah. Donna pun tidak mau berbohong lagi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa pertanyaan kedua? Mengapa aku berdosa? Kita dilahirkan sudah memiliki hati berdosa. Itulah sebabnya kenapa kita berdosa, karena kita sudah memiliki hati untuk berdosa. Jadi waktu kita lahir, kita memang masih suci, karena baru lahir ya. Nah, tapi ketika kita sudah bertumbuh, keinginan-keinginan dosa itu sudah muncul. Jadi seperti pengen berkelahi dengan teman, pengen berbohong dengan ibu, pengen melawan orang tua. Sudah ada keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Nah, jadi di sini ketika kita sudah ada keinginan berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbalik, kita harus bertobat. Nah, bertobat itu artinya apa? Berbalik dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kakak punya cerita tentang seorang ayah yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama, si ayah ini ingin anaknya membantu dia untuk bekerja. Nah, dia menjumpai anaknya yang pertama. Terus dia bilang, "Nakku, hari ini bantu ayah ya. Bantu ayah ke ladang." Nah, terus si anak yang pertama langsung bilang, "Oh, nggak mau. Aku nggak mau bantu." Terus si ayah pun akhirnya sedih. Dia pun diam. Terus dia bilang, "Ya udah, kalau nggak mau, aku coba minta bantuan adikmu ya." Nah, kemudian dia pun pergi kepada adiknya. Terus si ayah bilang lagi, "Anakku, bantu ayah hari ini ya di ladang." Terus si anak kedua bilang gini, "Oh iya, oke Pak, aku akan bantu." Nah, tapi dia nggak bantu. Dia cuma bilang oke, tapi nggak bantu. Nah, sama kayak kakak juga sudah punya anak kakak sering gitu. Dia lagi asyik main game, namanya si Agra, cuci piring. Iya mak, tapi nggak dikerjakan. Nah, jadi ini anak yang kedua itu mirip seperti ini ya. Nah, kemudian si ayah pasti sedih lagi kan, karena dibilang iya tapi ternyata nggak dikerjakan. Nah, kemudian seiring waktu ternyata si anak yang pertama tadi ini berpikir-pikir dalam hati, kasihan ya, ayahku udah baik sama aku, masa aku nggak mau bantu dia. Nah, akhirnya dia datang kembali sama si ayahnya, "Ayah, aku mau bantu hari ini." Wah, senang sekali si ayah ya, walaupun tadi dibilangnya enggak, tapi akhirnya dia mau. Akhirnya dia berbalik. Itu artinya bertobat. Bertobat artinya kita berbalik dari perbuatan kita yang lama ke perbuatan kita yang baru, dari perbuatan kita yang jahat ke perbuatan kita yang baik. Jadi bertobat itu betul-betul berbalik. Jadi nggak bolak-balik ya. Bolak-balik apa? Tobat, kumat. Tobat, kumat. Enggak. Kalau sudah bertobat, berbalik, maju terus bersama Tuhan. Jadi kalau yang bolak-balik tobat kumat, ya itu belum tentu bertobat, iya kan? Nah, kalau yang benar-benar bertobat, benar-benar berbalik dan maju terus bersama Tuhan. Oke? Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Allah menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita? Bagaimana? Nah, ini kakak ada cerita nih tentang seorang kepala sekolah. Nah, seorang kepala sekolah ini membuat peraturan di sekolah itu kalau tidak boleh berkelahi. Nah, jadi di sekolah ini, kepala sekolah ini juga mempunyai anak. Nah, anaknya juga ada di situ. Nama anaknya adalah si Joni. Nah, kemudian di sekolah itu ada seorang anak yang namanya si Jamie. Nah, si Jamie ini suka sekali berkelahi. Dia suka membuat keributan. Nah, suatu saat si Jamie ini membuat keributan, dia berkelahi. Akhirnya dia dipanggil oleh kepala sekolah ini. Nah, dia mau dihukum karena perbuatannya yang berkelahi tadi.
Nah, tapi si kepala sekolah bilang begini, dia panggil anaknya si Joni. Nah, Joni maju ke depan. Si Jamie sudah melakukan kesalahan, dia seharusnya dihukum. Kamu mau nggak menggantikan hukuman Jamie? Karena aku begitu mengasihi si Jamie, katanya. Kemudian anaknya si Joni ini bilang, baiklah ayah, aku akan menanggung hukuman Jamie. Karena ayah sudah mengasihi dia, aku pun mengasihi Jamie. Nah, akhirnya si Joni yang menerima hukuman akibat perbuatan si Jamie. Jadi padahal si Jamie nih yang salah, tapi si Joni yang menanggung. Nah, sama seperti itu, sama seperti Yesus yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Kan kita seharusnya yang salah. Kita yang berdosa, kita berbohong, kita mencuri, dan bahkan menyangkal Tuhan, sering seperti itu ya. Banyak sekali dosa-dosa kita. Tapi Yesus mau menggantikan hukuman-hukuman kita. Kan harusnya kita yang disalib. Karena siapa yang berdosa? Manusia. Harusnya kita yang disalib. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita disalib. Tuhan Yesus mau menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, itulah buktinya Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Begitu besar ya. Kalau ada orang yang mau menggantikan hukuman kita, nah kita harus bersyukur kepada Dia, kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Apalagi itu Tuhan, ya. Nah, pertanyaan keempat itu, bagaimana dosaku dapat diampuni? Nah, Allah berkata kalau Allah akan mengampuni kita jika kita berpaling kepada Tuhan. Jika kita berpaling, Tuhan pasti mengampuni. Walaupun gimana dosa kita, tapi Tuhan akan mengampuni. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 dikatakan seperti ini. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Jadi hanya nama Yesus, melalui nama Yesus saja kita diampuni. Makanya kita harus percaya kepada Yesus. Karena lewat Yesus sajalah, maka dosa-dosa kita itu diampuni. Jadi, adik-adik semuanya, Tuhan sudah, Alkitab mengatakan itu. Jadi percayalah, dosa kita sudah diampuni di dalam Yesus. Makanya adik-adik percaya Tuhan Yesus? Ya percaya ya. Kalau kakak mau percaya, kakak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah menyelamatkan kakak, menebus dosa-dosa kakak. Apalagi ya, Yesus sudah banyak melakukan kebaikan dalam hidup kakak. Mau apa lagi alasannya? Pokoknya kakak percaya. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus percaya kepada Yesus. Nah, itu dia 4 pertanyaan penting di dalam pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kakak akhiri, kita ada ayat hafalan. Nah, ini dia ayat hafalannya dari Matius 1 ayat 21. Isinya sebagai berikut. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kakak ulang sekali lagi ya, Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke adik-adik, dihafal ayat hafalannya. Selamat menghafal dan sampai jumpa.